Oke, teman-teman, jadi banyak banget ini yang request ke gue pribadi, tolong dong bikinin kelas ya tentang value investing. Jadi di sini gue akan bikin ya, ini ibaratnya kalian anggap ini agak berbeda sedikit karena ini pertama kali gue di YouTube itu pakai slide ya. Tapi slide yang gue pakai di sini adalah slide yang gue pakai di tahun 2020, teman-teman. Ya, jadi kalian semua bisa lihat di sini. Ini bahkan ada tanggalnya ya, 07/11/20. Kenapa gue pakai slide yang ibaratnya gue bikin tuh 5 tahun lalu. Jadi ini adalah kelas online yang pernah gue bikin 5 tahun lalu. Gue pengen buktiin ke kalian semua ya, bahwa ilmu yang ada 5 tahun lalu itu tetap bisa dipraktekkan ya. Jadi temanya hari ini adalah value investing untuk pemula. Jadi banyak yang tanya, style investasi gue tuh seperti apa? Apakah gue seorang trader? Jawabannya bukan. Gue tidak pernah menjadi seorang trader. Gue adalah seorang investor. Jadi gue melihat aset itu untuk jangka panjang dan gue membeli aset yang berupa biasanya perusahaan gitu. Jadi gue akan jelasin konsepnya. Ini gue slide-nya gue pinjam dari Timothy yang masih umur 20 tahun. Tapi gue yakin ini masih bisa dipakai dan masih bisa diaplikasikan baik sekarang nih 5 tahun ke depan nih sampai 50 tahun ke depan. Konsepnya itu tidak akan pernah berubah dan pasti kalian bisa pakai. Jadi kita langsung mulai aja kelas online gratis hari ini. Value investing kelas untuk pemula. Nah, ini ada konsepnya ya. Yang pertama adalah menabung versus investasi. Ya. Kenapa sih kita perlu investasi? Karena simple. Kita tahu kalian udah di sini udah paham bahwa uang tuh dicetak. Ya, ada yang namanya inflasi. Jadi kalau kita nggak berinvestasi, kita cuma nabung nih uangnya. Misalnya punya 100 juta, cuma ditabung doang nggak diinvestasikan. 100 juta itu kalau misalnya inflasinya tuh 3-5%, tahun depan tuh udah berkurang ya. Jadi 95 juta nanti. Nilai ketika kalian bisa beli barang-barang di sekitar kalian itu akan berkurang ya. Itu yang pertama, ada inflasi. Dan yang kedua, kalian memanfaatkan yang namanya compounding interest. Banyak yang nanya, kok gue bisa punya harta seperti sekarang? Jawabannya ini bukan karena gue bisa jackpot, karena gue itu super pinter atau yang lain, enggak. Jawabannya gue udah compounding selama 11 tahun. Gue itu mulai ketika Warren Buffett mulai, 14 tahun tuh, dia 11 tahun. Ya, dia duluan dari gue. Jadi gue itu 14 tahun mulai, Warren Buffett itu 11 tahun mulai, kita compound gitu. Jadi Warren Buffett tuh baru jadi billionaire tuh umur 50-an. Teman-teman banyak yang nggak paham. Compounding itu keajaiban dunia ke-8 katanya Albert Einstein. Jadi bunga berbunga ya. Kalian bisa dapetin bunga dari bunga yang kalian dapetin lagi. Ini luar biasa ya. Teman-teman kalau mulai dari uang yang sangat kecil, kalian compounding 50 tahun, kalian silahkan cari di Google aja. Kalkulator compounding. Kalian coba skemain ya. Uang 100 juta, 15% selama 50 tahun tuh luar biasa ya. Besarnya tuh di luar bayangan kalian. Dan inilah yang gue tahu dulu. Jadi gue fokusnya di compounding ini. Kenapa gue berinvestasi gitu. Nah, di sini ada konsep yang namanya risk and return. Jadi semakin tinggi resiko yang kalian mau ambil ya, semakin tinggi return yang kalian akan dapatkan. Yang paling aman ya, nggak berinvestasi itu cash. Uangnya cuma cash doang. Ini kena inflasi. Yang kedua di sini ada RDPU, ada deposito ya. RDPU tuh reksadana pasar uang. Ini biasanya returnnya ya 5% lah. RDPU kadang di atas deposito sedikit karena deposito bisa 4-5%, itu pun masih dipotong pajak ya. Ada juga obligasi, ya ini gue sebutin di sini, ini pas slide itu waktu gue pakainya ori di sini, ada saham ya. Ada private equity, ada venture capital, dan ada di atasnya lagi sebenarnya waktu ada kripto ya, itu yang lebih beresiko lagi. Jadi semakin tinggi return yang mau dicapai, maka resiko yang kalian ambil tuh kan semakin tinggi. Jadi tujuannya kita sebagai investor, tugasnya nih sebagai investor tuh apa? Yaitu alokator dari capital. Jadi tugas gue nih, Timothy Ronald nih, kalian tanyakan kerjaan gue tuh apa sih sebenarnya? Jadi gue tuh punya family office fund ya, yang ini kantor ini kalian lihat. Tujuannya gue di kantor ini apa? Gue itu mengelola investasi gue pribadi ya, mengelola portofolio gue pribadi. Nilainya besar sekali sekarang ya. Tapi kalau dulu kita ngomong waktu awal gue mulai 2 juta rupiah ya. Jadi tujuan ini alokasi capital ya. Berapa sih ada di cash ya? Berapa sih ada di perusahaan-perusahaan? Berapa sih ada di perusahaan private dan ada berapa sih ada di perusahaan venture capital gitu. Jadi alokasinya bagaimana, dan itulah tujuannya seorang investor. Satu, compounding capital. Dua adalah alokasi capitalnya kemana. Nah, ini gue akan kasih kalian brief introduction ya. Pengenalan singkat apa itu saham sebenarnya. Nah, apa itu saham? Saham itu bukan kalian pikir ya, ticker, simbol, grafik, angka, itu nanti dulu ya. Saham itu belakangnya adalah sebuah perusahaan. Jadi kalau kalian punya PT, nih kalian bikin restoran ya bareng teman kalian misalnya modalin ya. Misalnya kalian punya restoran, ini gua bikin restoran Kayalan ya. Restoran itu kalian bagi ya. Kalian itu pemodalnya, teman kalian ini adalah operatornya. Kalian bagi saham biar gampang 50-50 ya kan di PT-nya.
Modal di store yang kalian setorin tuh 500 juta. Jadi modal yang bisa dipakai untuk mulai restoran itu adalah 500 juta, tapi valuasi dari restorannya, kadang kalian punya 50%, kalian masukin 500 juta, itu jadi 1 miliar. Ya, itu nggak ada bedanya. Kalian mau beli sahamnya, mau bikin saham seperti itu, kalian punya 500 juta bikin restoran, kalian mau beli saham perusahaan yang private, yang kalian bisa deal di belakangnya, atau kalian beli saham yang kebetulan ada di Bursa Efek Indonesia. Yaitu saham yang listed, perusahaan-perusahaan besar yang kita sebutnya TBK, terbuka. Ya, jadi nggak ada bedanya tuh antara saham restoran tadi 500 juta yang valuasi 1 miliar, atau kalian beli perusahaan private yang misal 1 triliun tapi kalian deal di belakang, atau perusahaan TBK yang 1 triliun atau mungkin 100 miliar, 200 miliar. Semua konsepnya sama. Ya, jadi ada perusahaan yang running di belakangnya. Nah, keuntungannya membeli saham ini apa? Karena dari kecil, gue itu kan ketika gue lihat Warren Buffett, gue lihat enak banget dia bisa dapat dividen dari Coca-Cola. Jadi itu mimpi gue. Jadi ini gue pakai yang ke publish aja ya, kalau kalian silahkan kalian Google sendiri Timothy Ronald BBCA, itu kan sempat kebocor kemarin di beberapa berita. Salah satu sekuritas gue pegang 11 juta lembar. Itu dimana dividennya itu sekitar 300-an juta, cuman dari posisi yang satu itu. Ya sebenarnya gue punya lebih di BCA, cuman itu kan yang nggak di-disclose. Itu 300-an juta per bulan. Jadi gue tuh basically dapat gaji, teman-teman. Gue dapat dividen pembagian hasil nih dari keuntungan BCA. Gue itu duduk di kantor gue di sini. Gue nggak duduk di kantornya BCA, tapi gue dapat gaji itu lebih besar dibanding manajer di sana, gitu. Itulah keuntungannya pemilik saham. Gue tuh bisa sebenarnya kalau gue udah malas ya, gue tinggal di rumah, gue di Swiss, gue ngopi di Swiss, gue dapat uangnya sama. Jadi gue nggak bekerja untuk dapetin uang itu. Jadi kayak tadi ya, teman kamu yang bikin restoran, ya 500 juta itu dia pakai jadi koki, dia bikin operasional segala macam. Kamu nyetor modal 500 juta ketika restorannya jalan, misalnya restoran berhasil banget, sebulan tuh bisa jadi dapat uang 100 juta gitu. Ya kamu nikmatin gitu. Dapat uangnya misalnya bagi 2 gitu kan. Net profitnya laba bersih 100 juta, kamu dapat 50, teman kamu dapat 50 ya. Jadi itulah keuntungan sebagai kita seorang pemilik saham. Kita jadi punya bagian dari perusahaannya. Warren Buffett bukan yang bikin Coca-Cola, dia bukan yang bikin Moody's Corp, dia bukan yang bikin bahkan Apple. Tapi dia punya 5% dari Apple. Jadi setiap kali Apple jualin ini ya, direksinya itu pusing-pusing ya kan, mikirin laptopnya apa yang terbaru ya. Dia dapat keuntungannya, dia dapat dividennya, dan dia dapat kenikmatannya. Nah, siapa nih yang nyiptain value investing? Ya, jadi kalau kalian tanya guru gue siapa, gue hanya belajar sama satu orang, yaitu Warren Buffett. Warren Buffett hanya belajar sama satu orang, namanya Benjamin Graham. Jadi ini gurunya dari Warren Buffett, Benjamin Graham. Nah, kenapa value investing? Karena ini dipakai sama investor-investor yang terhebat, yang at least gue tahu gitu. Jadi kalau kita ngomong siapa sih guru gue yang mungkin kita sebutnya unofficial ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah tatap muka, tapi gue belajar banyak banget dari beliau adalah Warren Buffett. Yang kedua adalah Bill Ackman, dia versi mudanya dari Warren Buffett. Dan yang kalau di Indonesia kalian tahu, gue punya mentor yang sejak gue umur 19 tahun, itu kalian bisa cross check di videonya beliau, banyak ngajarin gue dari gue umur 19 tahun. Jadi gue kenal beliau tuh udah 6 tahun yang lalu. Ya, nanti bakal ada podcast juga dengan beliau, kalian bisa lihat ya, kita selalu tukar pikiran. Itu Bang Sandiaga Uno. Jadi dia sampai status 50 orang terkaya di Indonesia menggunakan konsep value investing ini ya. Jadi ini bisa diterapkan, sampai di Indonesia pun diterapkan dan ada yang berhasil gitu. Nah, konsepnya apa? Value investing itu simple ya. Pasar modal ini kan kita ngomongin yang TBK ya, yang terbuka. Ini kayak ibaratnya kayak ada orang gitu, nawarin kalian, misalnya kalian punya rumah. Ketika kalian punya rumah harganya 1 miliar ya. Rumah yang kalian milikin 1 miliar itu sebenarnya harga fluktuatif. Cuman dia karena dia nggak ada marketnya. Jadi kalian nggak tahu sebenarnya rumah kalian tuh fluktuatif. Tapi sebenarnya rumah kalian yang kalian tinggalin 1 miliar itu fluktuatif. Bisa besok tuh harganya 900 juta, besoknya 1,1 miliar. Nah, market tuh seperti itu. Jadi kita tuh ngambil kesempatan value investing. Ketika ada diskon, ya, ketika ada diskon dari market value ke nilai intrinsiknya. Ketika diskon itu terjadi, itu saatnya kita masuk. Nanti gua akan kasih contoh di belakang maksudnya apa. Nah, konsep Mr. Market itu kayak agen properti. Jadi kalau misalnya kita mikir rumah 1 miliar tadi, ini ada agen properti orang gila, setiap hari nawarin lu ya. Dia ketok pintu lu. Oh, rumah lu harganya 800 juta. Misalnya se-M nih lu belinya ya. Dia ketok, rumah lu 800 juta. Besok dia ketok lagi 910, dia ketok lagi 950. Lama-lama lu pikir nih orang gila, biarin aja gitu kan. Tapi kadang dia ketok, dibilang rumah lu harganya 1,5 miliar. Nah, ya udah gue jual, gue untung 500 juta gitu. Tapi kalau ada rumah yang 1 miliar dia tawarin lu, oh, ini harga 200 juta. Nah, itu diskonnya jauh tuh. Ya. Diskonnya 80%, itu lu masuk 200 juta, lu beli rumahnya gitu. Itu konsepnya Mr. Market. Lo anggap aja kayak agen properti yang semi-semi gila gitu. Nah, cara kerja Mr. Market tuh gimana? Jadi manusia itu bukanlah pribadi-pribadi yang rasional gitu. Ketika ada krisis, banyaknya terdiskon jauh sekali. Contohnya kita kasih contoh aja yang terjadi ya ketika gue bikin ini, yaitu beberapa saham perbankan gitu. BRI waktu itu 2.300 gue beli. Kenapa? Karena
Market tuh cuman nge-swing, ini mau Bitcoin, mau saham sama ya. Mereka nge-swing dari exuberance ya ke panik. Jadi antara manusia itu emosional. Makanya market itu gue nggak begitu percaya bahwa market itu sangat efisien karena kebanyakan orang itu tidak rasional. Jadi mereka cepat panik ya, mereka cepat happy, cepat panik, cepat happy, cepat panik, cepat happy ya. Jadi bisa berubah-berubah dia, market tuh bisa berubah-berubah. Jadi ketika orang panik kita beli, ketika orang gilanya datang itu tadi agen properti gila datang tawarin rumah 200 juta karena semuanya panik mau kebakaran, kita tahu rumahnya ini harganya 1 miliar ya dan dia akan balik ke 1 miliar itu kita beli. Tapi di saat market tuh euphoric ya, kalian harus mikir secara kontrarian, mikirnya terbalik. Ketika market tuh panik, oke, sabar dulu, ini semua orang lagi happy-happy. Ini nggak akan selamanya nih. Kita jual situ gitu. Nah, contoh pendulumnya, jadi dia kan cuma nge-swing ya kayak pendulum doang. Nah, ini kita kasih contoh. Ini BNI ya. Balik lagi, ini slide-nya tidak bisa gue otak-atik ya. Kemarin ada yang gue tambahin satu gambar, nanti gue akan tunjukin gambar yang gue tambahin. Tapi ini slide-nya nggak ada yang pernah gue otak-atik gitu. Jadi ini kan screenshotan dari Google ya teman-teman ya. Ini nggak bisa dibikin nih ya screenshotan ini. Jadi ini BNI harganya 4.660 ya. Ini ketika 7, 11, 20. Ini udah contoh pendulum gitu. Market udah panik di sini. Ini kan dia kan sempat dia sempat stock split ya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya dihargain sekarang harusnya ini 2.800-an ya. Ini udah terlalu terdiskon gitu. Dengan laba bersihnya sebesar itu ini sudah terdiskon. Kenapa? Karena market waktu itu panik. Kalau teman-teman tahu 2020 yang terjadi adalah Covid. Jadi kalau teman-teman waktu itu ikut webinar gua di sini ya, ikut kelas gua, ibaratnya kalian ikut kelas gua, kalian mendapatkan keuntungan yang luar biasa, kalian dobelin uang kalian gitu. Contoh ya, kalian bikin restoran, modalnya tadi 500 juta. Itu harus balik modal dulu tuh ke 5 juta. Let's say bagus banget restorannya, mungkin 3 tahun, 2 tahun bisa BEP, baru bisa dapetin profit. Sedangkan kalau kalian ikut webinar gue waktu itu di sini, ya, yang kalian dapetin apa? 5 juta itu kalian taruh nih di BNI, uangnya itu udah double atau lebih sekarang. Ya, jadi kalian bahkan gak usah BEP itu langsung udah kali 2 gitu. Jadi lebih mending mana? Kita bikin bisnis sama teman kita bikin restoran atau di sini gitu. Opsinya kita bermain di pasar modal. Kita ikutin gayanya Benjamin Graham atau Warren Buffett. Karena terbukti itu bikin orang-orang paling kaya di dunia. Warren Buffett itu orang paling kaya di dunia tahun 2008 ya. Kenapa sekarang Elon Musk lebih kaya? Jawabannya adalah Warren Buffett itu donasi banyak sekali kekayaannya. 30 miliar dolar tuh dia kasih ke Bill and Melinda Gates Foundation tahun 2007. Kalau uang itu dia compound dan dia keep untuk dirinya sendiri, saham Berkshire nggak pernah dikasih, hartanya 300 billion dolar lebih dalam cash. Dia masih orang paling kaya di dunia. Tapi orang paling kaya di dunia yang lain difur sama dia ya. Karena dia pakai taktik ini. Ketika murah dia beli ya. American Express waktu itu kena masalah dia beli. Coca-Cola waktu itu kena masalah dia beli. Ya, saham-saham perusahaan yang menurut dia diskon, ya udah dia beli gitu. Screening saham gitu kan. Screening perusahaan ini apa yang kita cari? Balik lagi. Perusahaan tuh ada yang memang beberapa sektor, apalagi di negara-negara seperti kita itu yang lebih baik dibanding yang lain. Contohnya gue selalu bilang perbankan tuh selalu lebih baik. Kenapa? Karena ini kata-kata dari Nathan Rothschild yang selalu gue simpan. Yaitu the only business worth doing, satu-satunya bisnis yang worth it untuk dikerjakan adalah bisnisnya uang. Jadi bank itu adalah bisnisnya uang. Kalau kalian lihat di India yang paling besar-besar pasti bank. Kalau kalian lihat bahkan di seluruh dunia, ya di Singapura lah contohnya. Kalian cari Singapura largest market cap itu pasti bank biasanya ya. Entah itu DBS ya. Kalian bisa cari di negara-negara besar manapun ya, bank itu selalu top tier kecuali di US yang teknologinya maju. Tapi itu pun kalau JP Morgan ini gue belum cek, tapi JP Morgan pasti masih top 10 gitu. Kalau laba bersihnya itu pasti top 10. Jadi cari sektor yang baik ya. Salah satu sektor yang baik itu gue kasih kisi-kisinya itu adalah bank ya. Di negara apalagi negara seperti Indonesia. Kalau gue baca riset terakhir dari PricewaterhouseCoopers ya, Indonesia 2050 tuh bakal jadi GDP keempat ya. PDB-nya bakal keempat terbesar di dunia. Dan kalau itu terjadi, sektor yang diuntungkan tuh udah pasti perbankan. Sektor yang bagus lagi apa di negara ini? Itu sektor consumer ya, karena kita suka konsumsi gitu. Jadi ketika kita suka konsumsi itu pasti bagus. Dan sektor ketiga yang bagus tuh pasti di negara seperti ini adalah energi. Karena ini adalah negara yang ekstraktif gitu. Yang banyak kaya di sini tuh antara dari tambang batu bara ya kan. Kita bisa lihat dari sawit juga gitu. Grup-grup besar tuh pasti punya batu bara sendiri. Grup-grup besar tuh pasti punya sawit. Jadi kalian bisa lihat kisi-kisinya. Orang yang udah kaya top 50 di Indo tuh dari mana? Kalian cari tuh industrinya apa aja. Kalian bisa cari juga ya yang laba bersihnya besar. Nah ini favorit gua. Karena ini kepercayaan gue secara investor ya, fundamental. Bisnis itu simple. Bisnis itu mesin pencetak uang. Jadi laba bersih itu akan mendorong yang namanya harga perusahaan. Ini kepercayaan gue. Gue tahu sekarang banyak perusahaan yang valuasi nggak masuk akal, ya. Tapi itu bukan cup of tea gue, bukan style gue. Ada yang bisa untung dari situ ya silahkan, good for them, gitu. Tapi style gue, stylenya Buffett, stylenya Benjamin Graham, stylenya Bang Sandiaga Uno.
Kita percaya bahwa laba bersih itu pasti mendorong harga perusahaan. Karena nggak mungkin perusahaan itu besar terus tapi kopong gitu. Perusahaan yang besar sekali gitu kan, contohnya Saudi Aramco, laba bersih itu besar sekali. Yang kedua terbesar apa? Contohnya seperti Google, laba bersihnya itu besar sekali Google, makanya market cap-nya jumbo gitu. Cuman gue nggak percaya bisa market cap-nya jumbo tapi nggak ada isinya. Suatu saat itu pasti turun gitu. Perusahaan tuh kalau nggak ada isinya di sini gue laba bersihnya nggak ngasilin duit, itu nggak akan kemana-mana dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Mungkin dia bisa naik setahun 2 tahun, tapi dia nggak akan 10 tahun gitu. Dan yang ketiga, timing itu penting. Jadi cari momen di saat dia terdiskon. Ini gue kasih contoh ya. 2020 ya. BCA itu setahun ya. Ini seingat gue itu sekitar 20-an triliun doang laba bersih setahunnya. Sekarang setengah tahun itu 29 triliun. Harganya tapi kalau kalian tarik dari 2022 sampai sekarang itu sama. Gitu. Jadi apakah itu mahal atau murah ya itu tergantung kalian lihatnya dari mana. Nah, analisa itu ada 2 ya. Dalam fundamental tuh ada yang namanya kualitatif sama kuantitatif ya. Kualitatif tuh apa? Kita bisa lihat orangnya, manajemennya. Nah, banyak yang bingung. Nah, gimana caranya kita bisa lihat manajemen? Kalau misal orang seperti gue kan bisa levelnya ketemu dengan manajemen nih. Tapi kalau kalian kan mungkin nggak bisa ketemu. Awalnya gue juga seperti kalian. Jadi gue akan ajarin cara yang gue lakukan ketika gue masih seperti kalian. Jawabannya adalah kalian bisa lihat yang namanya corporate presentation. Jadi kalian cari misalnya Bank A punya corporate presentation, kalian cek gitu. Tapi jangan cek yang tahun ini yang 2025. Kalian cek yang tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Ya. Jadi kenapa kita backtrace begitu? Karena kalian lihat, oke, ini presentasi korporasinya, dia beneran lakuin nggak? Ini kunci mahal nih buat lihat manajemen. Lu jangan cuma ngelihat mereka ngomong, bacot di podcast itu nggak ada isinya. Kalian lihat apa yang mereka lakukan di aksi corporate presentationnya. Karena mulut itu murah, gitu. Tapi kelakuan tuh yang penting. Apakah mereka ngelakuin apa yang mereka omongin di corporate presentation? Nah, itu tipsnya nih. Ini mau gua analisa Moody's Corp dari luar negeri, mau gua analisa macam-macam perusahaan, mau HDFC Bank dari India, sama caranya. Gue selalu lihat, oke, transkripnya bahkan gua lihat tuh. Ketika di RUPS, direksinya nih janjiin A nih. Tapi kan kalau kita balik waktu, kita bisa kayak pakai mesin waktu tuh sebenarnya. Kita lihat, 2020, dia 2021 bener nggak ngomong gitu. Yang kedua, kita bisa lihat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kita jadi dokter nih, kita lihat pasien nih, ya kan? Oh, neracanya gimana? Oh, laporan laba ruginya seperti apa? Arus kasnya seperti apa? Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti gimana caranya, silakan pelajarin gitu. Itu lengkap banget, gue bikin di Ternak Uang, ya. Itu semuanya lengkap gitu di situ. Jadi kalian harus paham gitu. Kalau gue bahas di sini nih mungkin nambah 2 jam lagi gitu kelasnya ya. Jadi kita lihat neracanya seperti apa, laba ruginya seperti apa, arus kasnya seperti apa. Nah, yang ketiga ini economic mode. Jadi anggap bisnis itu seperti benteng. Contoh, kita bikin restoran ya 1 miliar. Restoran Korea. Dan itu laku banget, otomatis akan ada yang mau saingin gitu. Karena bisnis itu seperti benteng. Ketika ada namanya ada gula, maka ada semut. Jadi ketika orang itu masuk gerombolan ya kan, mereka masuk set. Oke, gue mau bikin juga nih. Ada orang punya modal lebih besar, dia punya modal 10 miliar. Oke, gue bikin restoran Korea yang lebih bagus interiornya, chef lu gue colong, resep lu gue ambil, karyawan lu gue ambil gitu. Nah, itu namanya economic mode. Jadi setiap kali lu punya benteng, kalau bentengnya kecil itu diserang barbarian sedikit habis bentengnya. Jadi restoran Korea modal 1 miliar itu tidak ada economic mode-nya. Kenapa? Karena gue punya duit 10 miliar, gue ambil chefnya, gue ambil semuanya. Bisnisnya bisa gue contek dan bisnis lu jadi 0. Ya. Jadi untuk melihat economic mode ini butuh mata yang jeli. Contoh, Google. Mungkin nggak lu bisa bikin YouTube. Tidak mungkin. Sampai lu mati, jungkir balik, punya anak, nggak bisa bikin. Itu economic mode-nya dari Google. Gitu. Nah, Netflix. Kenapa gue tidak suka Netflix? Karena menurut gue, economic mode-nya nggak sebesar itu. Apple TV nanti bisa balap dengan modal yang lebih besar. Gitu. Dia bisa tinggal beli, IP series yang Emmy winning, ya kan? Dia bisa kalahin ke depannya. Walaupun sekarang masih kalah gitu. Apple TV dan Netflix masih jauh banget. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan uang yang dia punya dia bisa beliin IP dari Hollywood gitu. Nah, economic mode ini penting untuk kalian paham. Bisa nggak kalian bikin bank seperti BCA? Nah, kalau BCA pun kompetitornya apa nih? Oh, Mandiri, oh BRI. Segmennya sama nggak nih? Oh, satu di mikro, satu di ini kan harus paham gitu. Jadi investor tuh bukan cuma sekedar kalian tarik-tarik garis. Itu anak kecil, anak SD, adik gue juga bisa gitu melakukan hal itu. Anak SD bisa lakuin gitu, office boy gue bisa. Tapi kalau kalian analisa secara kualitatif, lihat manajemennya, lihat corporate presentationnya, ini nggak semua orang bisa. Dan yang bisa akhirnya uangnya besar sekali gitu. Jadi yang tanya style gue apa, ini yang gue lakukan gitu. Nah, ini contohnya ya, tadi kita udah bahas cara lihat manajemen yang baik itu apa ya.
target perusahaan apakah tercapai tahun-tahun sebelumnya. 2, kita bisa lihat yang namanya satu metrik namanya return on equity. Karena return on equity yang tinggi ya, yang di atas 15%, 20%, itu berarti manajemennya kompeten. Dan kalian harus pelajari juga background-nya, apakah mereka itu jujur, apakah mereka tidak jujur ya. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang nanya nih, oke, gimana caranya kita valuasi deh sebuah perusahaan? Misalnya kita tahu, oke, oh laba bersihnya besar nih, tapi valuasinya bagaimana? Ini ada cara yang paling sederhana, yaitu namanya metode valuasi relatif. Jadi kalian nggak perlu pakai discounted cash flow, kalian nggak perlu pakai yang ribet-ribet. Karena Charlie Munger juga pernah bilang, Buffett tuh bilang dia pakai DCF kan. Tapi Charlie Munger tuh pernah bilang, Buffett itu kalau dia tidak pernah lihat perusahaan, terus dia langsung bisa hitung cepat pakai cuma satu pensil sama kertas, berarti dia nggak beli perusahaannya. Jadi kalau tidak bisa divaluasi dengan sederhana, biasanya gue juga nggak beli ya. Berarti gue nggak mengerti perusahaannya. Nah, cara valuasi gimana? Gue kasih contoh ya. Ini kita pakai case study, ini waktu itu ya. Jadi ini BBNI waktu itu 4660 itu bukan harga sekarang teman-teman. Ini tahun 2020, jadi itu udah di split ya. Jadi harganya ini mungkin 288 lah, 2.800. Kalian lihat ini ada garis-garis, ini kan ada 1,66 di sini. Ya, itu adalah rata-ratanya, meannya. Nah, dia udah di bawah tuh. Jadi kalau kita lihat pakai nilai buku aja itu di 0,75 dari nilai bukunya. Nah, nilai bukunya di sini kan ini kalian bisa lihat tuh, book value per share-nya itu 5920. Nah, 5920 itu kalau kalian nggak usah 166 deh. Nggak usah pakai garis merah, di bawah aja. Kalian kali 1 aja, itu udah di 5920, sedangkan harganya itu 4660. Jadi kalau 1,6 kali, itu masih terdiskon sekitar 30-40%. Ya. Gampang sekali gitu cara melihatnya. Dan terbukti gitu ketika kita lihat sekarang. Nah, ini margin of safety yang gue bilang tadi. Kalau kalian teman lihat kan tanggalnya 7, 11, 20. Nah, ini gue pakai dari masa depan nih. Gue dari masa depan datang, gue ambil dari laptop gue, Google, gue paste barusan tadi sebelum syuting video ini. Itu berarti harganya 2825 waktu itu ya. Dan sekarang harganya 4370 gitu. Jadi terbukti ya, apa yang gue sharing di sini tuh terbukti dan langsung bisa dipraktekin. 5 tahun lagi kita lihat hasilnya seperti apa. Jawabannya uangnya double teman-teman ya. Uang lu double, dan kalau waktu itu lu ngerti lagi marketnya di 6.000 lu udah jual. Uang lu udah lebih dari double teman-teman. Ya 2880 sampai naiknya tuh di 2024 akhir kita lihat di sini sentuh harga di 6.000 gitu. Jadi apakah bisa mencari uang dari pasar modal? Bisa kalau ngerti ilmunya. Tapi kalau kalian nggak ngerti begini, kalian nggak ngerti apa namanya fundamental perusahaannya, kalian nggak tahu Bang BNI itu ngapain, loannya kemana aja, tier 1 capital rasionya apa. Ketika kalian harganya turun nih, misalnya dari 2825 itu kan sempat turun tuh sampai mau dekat 2.300. Ini gue cuma lihat kasar ya dari yang apa gue screenshot dari Google. Itu mungkin orang kalau misalnya dia pakai garis-garis, ini udah jebol nih ya, dia jual. Rugi lah dia naik ke 6.000. Dia nggak punya konsepnya, dia nggak punya cara berpikirnya, dia nggak punya fundamentalnya gitu. Nah, gimana cara kita berinvestasi? Kan tadi kasih satu contoh. Simple ya, Charlie Munger bilang dia cuma perlu 3 perusahaan ya untuk hidupnya selesai. Dia punya Berkshire Hathaway, dia punya Costco, dia punya Vanilla Lu. Jadi cukup 3 ya. Kalau kalian itu punya teman yang pengusaha terus dia bilang, oh dia punya 3 usaha, itu udah banyak sekali. 3 tuh udah banyak sekali. 3 perusahaan tuh udah lebih dari cukup ya. 3 posisi aja ya. Terserah kalian ya, kalian coba cari sendiri pakai yang tadi gue bilang, cari yang murah, cari yang laba bersihnya besar, cari yang perusahaan itu punya apa namanya kita sebutnya economic mode, kayak kastil yang membentang luas, paritnya tuh jauh gitu. Kayak BCA tuh kastilnya tuh besar sekali gitu, lu nggak mungkin bisa bikin bank BCA. Tapi kalau cuma restoran Korea yang modalnya 1 miliar ya gampang sekali ditiru gitu. Ini waktu itu gue bikin contoh portofolio nih ya, ini gue juga baru lihat ya. Ini BCA, DSSA itu holdingnya Sinarmas ya kalau gue gak salah, sama BNI. Ya kalian coba, kalau kalian ikut kelas gue waktu itu mungkin kalian kaya raya kali ya. Gue juga mungkin waktu itu ikutin saran gue sendiri di sini ya. DSSA kayaknya naiknya luar biasa tinggi. Jadi kalah nih gue nih ya. Jadi sama dari 2020 sampai 2023 mungkin gue kalah nih sama portofolio yang cuman gue ikutin di sini ya. Jadi jawabannya adalah simple gitu teman-teman. Beli 3 ya, kalian hold dalam jangka waktu yang panjang dan luar biasa. Ini gue kasih contoh portofolio pas tahun 2020. Ini gue tuh masih anak 20 tahun nih portofolionya, tapi jago juga ternyata gue dulu. Nah, money managementnya gimana? Gampang. Ini gue ngajarin 70% di saham ya, 20% tuh bisa di RDPU biar dapat yield 5%, 10% cash. Jadi Berkshire tuh dibikin sedemikian rupa, punya cash pile yang besar. Nah, ini juga prinsip yang gue anut sampai sekarang. Gue tuh selalu punya cash pile, ini gue gak ngikutin sih. Gue sekarang sekitar 20% lah. Tapi let's say misalnya posisi gue di BCA, di Bitcoin atau yang lainnya itu turun, gak masalah. Karena gue masih bisa makan sehari-hari. Gue selalu punya ya 20% porsi cash. Jadi cash gue besar. Fungsinya untuk apa? Ketika gue lihat ada opportunity yang menarik.
Ya, ketika gue lihat ada opportunity yang menarik, gue bisa masuk dan gue bisa sikat. Gue selalu punya cash-nya. Gue nggak pernah dorong semuanya gitu. Konsep gue tuh nggak pernah dorong semua, karena gue nggak suka yang namanya risk of ruin. Ya, kemungkinan kita bisa bangkrut tuh gue nggak suka. Ya, jadi gue biasanya nggak dorong semua. Gue selalu simpennya, ini strategi serang gue tuh idealnya ya. Kadang gue nggak ngikutin juga. Kadang cash-nya gue 80% tuh posisi biasanya. Jadi bisa 70% di saham, 20% RDPU, 10% di cash. Nah, kapan jual? Nah, pertanyaan 1000 orang. Hopefully kadang kalau kita lihat dari tadi ya, saran gua misalnya kayak BCA, itu biasanya gua nggak jual. Biarin aja sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi biasanya sampai balik ke nilai intrinsik ya. Tapi nilai intrinsik masih jauh, karena gue percaya by 2050, kita Indonesia itu bakal GDP keempat terbesar di dunia. Yang pertama itu bakal jadi Cina, yang kedua itu bakal jadi India, ketiga itu bakal US, dan keempat itu Indonesia. Dan di saat itu terjadi, gua tahu beberapa perusahaan yang gue pegang itu akan, ya market cap-nya luar biasa lah ke depannya. Atau, nah ini bisa dijual nih, atau ada penurunan laba secara drastis. Nah, ini yang bisa kalian lihat nih, gitu. Kalau kalian bisa beli saham perbankan nih, tiba-tiba, oh labanya kok nggak meningkat nih. Yang satu naik 8%, yang ini nggak meningkat. Kenapa nih? Apa yang terjadi? Ketika terjadi penurunan laba secara drastis, perusahaannya berarti nggak sesuai ekspektasi gue, ya itu boleh dijual, gitu. Simple aja kita. And that's how you make money ya, in the capital market, on the stock market. Konsepnya sama semuanya dari 5 tahun lalu sampai sekarang gitu. Terima kasih ya. Jadi kira-kira ini ya. Ini waktu itu salah satu kelas online yang gue bikin di tahun 2020 berarti ya. Waktu itu ini gue bikin murah kayaknya waktu ya, biaya joinnya itu 100.000. Kalian bayarin investasi ilmu waktu itu 100.000 di sini. Lu bisa double ini 3 kali tuh kalau kalian cek di SSA, BCA sama BNI, mungkin sudah luar biasa ya. Hasilnya benar-benar mungkin luar biasa. Jadi investasi itu tidak ribet, ya. Kalian tahu bahwa apa yang kalian beli itu perusahaan, ya. Kita lihat fundamentalnya seperti apa, kita lakuin PR-nya. Jadi jangan ntar kalian beli, oh beli A nih, gua tanya, A itu apa? Lu nggak tahu bisnisnya apa, laba bersihnya berapa, return on equity-nya berapa, posisi neracanya gimana, oh asetnya berapa, gitu. Aset lancarnya, aset tetapnya, oh utang jangka pendeknya berapa, utang jangka panjang jangan kegedean gitu, debt to equity rasionya itu berapa. Nah itu baru jadi investor beneran ya. Kalau kalian cuma lihat apa namanya, garis, kalian lihat, kode broker, itu namanya anak kecil gitu. Makanya uangnya yang bisa jadi adalah uang anak kecil juga. Tapi kalau kalian lihat misalnya orang-orang yang udah lama di pasar modal seperti Sandiaga Uno yang duitnya itu udah belasan sampai puluhan triliun, atau kita lihat yang bikin fund 30 triliun, kemarin gue sempat podcastin Pak Yos Parengkuan. Semua stylenya sama seperti ini ya, value investing, lihat perusahaan itu seperti apa. Nggak ada yang pakai style-style ngeliatin kode atau ngeliatin garis atau angka ya. Jadi belajarlah pakai cara yang benar, dan ini gue praktekin juga selama 11 tahun ya, kalian bisa lihat lah aset gue sekarang seberapa. Bahkan kalau dibandingin dengan Warren Buffett di umurnya, gue itu 100 kali hartanya dibanding Warren Buffett di umurnya dia inflation adjusted ya. Kalian cari track recordnya, kalian adjust dengan inflasi, bandingin dengan gue sekarang, itu masih 100 kali gitu. Jadi kalau gue compound ya, mungkin gue diberkati juga sama Tuhan juga bisa masih 50 tahun ya berinvestasi di sini, aset gue ya mungkin jadi luar biasa, dan gak menutup kemungkinan ya semoga bisa jadi yang nomor 1 di negara ini ya, dengan doa dari teman-teman juga. Dan ya kira-kira itu caranya, gimana kita bisa cari uang. Dan gue bikin video ini ya sebenarnya untuk mengedukasi kalian, dan kalau misalnya ada yang ke depan yang gue lihat menarik gitu, gue lihat sebuah fenomena yang menarik, apa ada pemikiran baru, gue share. Karena dengan gue ngajarin kali gini, ini bahkan gue lumayan kaget tadi, gue refresh lagi, oh ternyata pembuatan portofolio gue 5 tahun lalu mantep juga gitu ya. Dan ya itulah kira-kira gimana caranya lu bisa dapat uang dari capital market.